Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang kakak. Selamat pagi. Semoga abang kakak pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Abang kakak, pagi ini kita kembali belajar tematik, yaitu subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, diharapkan abang dan kakak sudah standby buku, pena, dan penghapus. Buku, pensil, dan penghapus. Kalau misalnya ada poin-poin penting yang abang kakak rasa penting, boleh dicatat ya. Nah, oke, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Nah, di sini sudah ada video tentang hiruk pikuknya kondisi keadaan kota. Salah satunya yaitu daerah kita, Kota Medan. Kalau kita pergi ke pusat Kota Medan, tentu banyak sekali kendaraan, kemudian ada pabrik, ada gedung. Nah, di situ akan bercampur aduk asap pabrik, asap motor, asap mobil. Kemudian jarang sekali ada pepohonan sehingga pencemaran udara bisa terjadi di mana-mana. Ya. Kemudian, nah, ternyata kondisi pusat kota yang tadi menimbulkan kabut asap. Nah, kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Masih ingatkah kamu ketika kabut asap yang terjadi di Kepulauan Riau? Nah, berbulan-bulan asapnya tidak hilang ya abang kakak. Nah, kemudian kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau sudah bisa dibilang tidak sehat. Tidak sehat karena adanya asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu dan partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan kita. Selain itu, partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa, artinya bisa merenggut nyawa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Abang kakak, mari kita lihat. Ada 9 bahaya kabut asap. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Kemudian ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak memiliki daya tahan tubuh rendah, akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih,
tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Nah, kesembilan bahaya kabut asap ini abang kakak bisa dilindungi dengan cara, ada 8 cara untuk melindungi diri kita dari bahaya kabut asap. Salah satunya, kurangi bermain di luar rumah. Kemudian, pakailah masker setiap keluar rumah. Perbanyak minum air putih, kemudian apabila ada gejala-gejala yang sudah kamu rasa tidak bagus, maka segera periksakan ke dokter. Kemudian, segera lakukan hidup bersih seperti makan makanan bergizi, minum minuman yang sehat, mengkonsumsi banyak buah. Kemudian jangan dekat-dekat ke orang yang perokok aktif dan istirahatlah yang cukup. Kemudian upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Kemudian pastikan tempat penampungan air, minum, dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Kemudian buah-buahan dan sayur dicuci sebelum dikonsumsi. Apapun bahan makanan seperti buah-buahan, cucilah sebelum dikonsumsi. Dan jangan lupa setiap kali kamu akan makan, cucilah tangan. Oke abang kakak? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada gambar 91 tekun belajar. Nah, gambar-gambar ini ternyata adalah sebuah karya gambar cerita, di mana ada gambar, ada cerita. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut. Nah, coba kamu perhatikan gambar itu. Ada anak perempuan dan orang tuanya, di mana anak perempuan ini akan pergi belajar. Nah, si ibu, kita baca ya abang kakak. Alifa jadi belajar bersama di rumah Rizka. Si Rizka menjawab, jadi ma, untuk persiapan ujian nanti. Kemudian, Alifa berangkat ya ma, assalamualaikum. Kemudian mama Alifa menjawab, waalaikumsalam. Selamat belajar ya Alifa. Nah, akhirnya Alifa belajar bersama kawan-kawannya di rumah Rizka. Seperti hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, abang kakak, ternyata dari gambar cerita yang tadi, kita bisa melihat adanya ciri-ciri gambar tersebut. Yang pertama, memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. Kemudian yang kedua, gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Nah, abang kakak, ternyata karya gambar cerita ini, selain gambarnya yang menarik, urutan gambar itu sudah mengarahkan alur cerita. Itu dia ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah melihat 9 bahaya kabut asap. Kemudian kita sudah melihat bagaimana cara mengatasi kalau misalnya ada kabut asap. Bagaimana cara kita melindungi diri kita dari kabut asap? Nah, ternyata ada juga cara memelihara organ pernapasan kita. Pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan, seperti makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik, berolahraga teratur, kemudian bekerjalah dengan baik, istirahat cukup, dan posisi tidur yang benar, yaitu miring ke kanan dan jangan telungkup. Kenapa demikian abang kakak? Kalau misalnya abang kakak ketika posisi tidur miring ke kiri, otomatis ginjal sebelah kiri akan terhimpit. Sementara ginjal sebelah kiri biasanya akan mengalirkan urin ke sebelah ginjal kanan. Jadi posisinya akan terbalik sehingga ada pengumpulan glukosa yang terjadi pada ginjal. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan seperti jangan terlalu banyak mengkonsumsi minuman yang banyak bersoda,
kemudian yang banyak mengandung micin, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, merawat organ pernapasan seperti berolahraga teratur, kemudian sering menghirup udara bersih yang kondisi lingkungannya banyak pepohonan. Yang terakhir, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Jadi kondisi lingkungan kamu dibersihkan. Kalau misalnya ada selokan di samping rumah, bersihkan. Jangan sampai air yang keluar dari kamar mandi itu bisa menyumbat alur air. Coba kamu perhatikan gambar yang ada di sini. Itu adalah gambar seorang lelaki parubaya yang sedang mengutip barang bekas. Nah, ternyata laki parubaya ini sering mengambil barang bekas di tumpukan sampah. Kamu pernah melihat di daerah tempat tinggal kamu ada tempat yang dikhususkan oleh pemerintah setempat untuk penampungan sampah? Iya, Miss juga ada dekat di rumah Miss. Ternyata sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Setiap kita lewat sangat baunya sekali. Baunya itu selalu mengganggu pernapasan kita. Nah, para pemulung yang mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi, benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Nah, ternyata sampah yang ada di lingkungan kita, abang kakak, itu dapat mengganggu organ pernapasan. Akan tetapi, ada dampak positif dari tumpukan sampah ini, yaitu ada orang yang tidak mampu seperti pemulung akan mengambil barang-barang bekas yang bisa diolah dan bisa didaur ulang. Coba kita lihat apa saja hasil daur ulang yang sudah dihasilkan dari barang-barang bekas. Nah, ternyata yang pertama botol minum, tempat kopi, kemudian botol bunga, vas bunga. Tandai ya, botol minum, maaf, botol minum, vas bunga, kemudian botol aqua yang dijadikan vas bunga, kemudian tempat pembungkus susu cair. Nah, sementara barang-barang bekas tadi telah didaur ulang dan kita gunakan setiap hari. Tanpa kita sadari kita gunakan setiap hari. Oke, coba kita lihat yang lain. Nah, bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha orang lain? Kalau misalnya ada tetangga kita yang sedang melakukan kegiatan usaha, katakanlah dia membuka sebuah tempat gorengan atau menjual gorengan, maka cara kita untuk menghargainya yang pertama, mendukung usahanya, tidak mengejek, kemudian membeli usahanya, membeli dagangannya meskipun tidak sering, dan berikan motivasi. Kemudian menghargai, memberikan motivasi, mendukung jualannya, dan tidak mengejek. Nah, itu adalah salah satu cara kita menghargai kegiatan usaha orang lain. Kemudian begitu juga dengan ekonomi orang lain ya. Ekonomi orang lain akan mempengaruhi terhadap kegiatan usaha seseorang. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang memiliki ekonomi sementara dia keterbatasan orang untuk memasarkan usaha yang ia kembangkan, maka orang tersebut yang tidak memiliki usaha akan menyalurkan atau memasarkan usaha yang dimiliki orang yang memiliki ekonomi yang besar tadi. Jadi satu orang yang memiliki kegiatan usaha dengan orang yang memiliki ekonomi yang cukup, maka akan saling berkaitan dan akan membentuk diagram usaha, ya abang kakak. Nah, jadi intinya kalau misalnya orang memiliki usaha atau orang yang memiliki ekonomi sendiri mengembangkan usahanya, maka cara kita menghargainya yang tadi yang disebutkan ada 5. Menghargai, tidak mengejek, kemudian mendukung usaha,
membeli usahanya dan memotivasi orang tersebut. Ya, kira-kira seperti itu ya abang kakak. Coba kita lanjut lagi ya. Nah, ternyata lanjutannya selamat mengerjakan LKS. Nah, abang kakak, selain materi yang dijelaskan tadi, ternyata sudah dijelaskan juga di hadis riwayat Muslim yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Di mana di sini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang bukan atau asap kepada manusia di hari kiamat yang memasuki pernapasan mereka sehingga mereka akan merasakan seperti pilek dan lain-lain. Nah, jadi tadi asap kabut itu juga sudah dibahas di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 juga dijelaskan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maksudnya apa, Miss? Maksudnya banyak dari kita manusia, sekelompok manusia yang buang sampah sembarangan. Artinya kerusakan itu datang dari mereka sendiri. Nah, sampah yang mereka buang sembarangan itu akan menjadi tumpukan sampah yang sangat besar, sehingga tumpukan itu bisa mengganggu polusi lingkungan, polusi udara, sehingga polusi udara ini dapat menyebabkan bau yang dapat mengganggu sistem pernapasan kita, sehingga tidak jarang bagi kondisi pernapasan yang kurang atau lemah akan mengganggu jiwa, akan merenggut jiwa akibat dari sampah yang dibuang oleh kita sendiri. Jadi marilah abang kakak, untuk menjaga pernapasan kita, marilah kita jaga kebersihan, jaga kesehatan tubuh, jangan lupa memakai masker, buanglah sampah pada tempatnya, konsumsi buah yang banyak dan minum yang banyak, minum air putih maksudnya ya. Kemudian setelah itu, maka kalau misalnya kamu jajan di tempat dimanapun kamu ingin jajan, maka buanglah sampah dan hargailah jajanan dari usaha orang tersebut. Oke abang kakak, Miss Rasa, untuk hari ini materi kita cukup sampai di sini. Semoga kamu tetap semangat dan jangan lupa kerjakan LKS dengan senang hati. Buka buku kamu di subtema 3. Maaf. Iya, subtema 3 pembelajaran 1, 2 dan 3 ya abang kakak. Oke, tetap semangat. Miss tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.